Selamat sore sahabat JDV, saya kembali lagi di Jagongan dengan membawa narasumber yang tidak kalah inspiratif dari narasumber sebelumnya. Seperti biasa kali ini kita akan berbagi inspirasi dan berbagi informasi seputar dunia kreatif digital di Yogyakarta dan umumnya di Indonesia. Sudah bersama saya sekarang Mas Evin dan Mas Ragil. Yang hari ini akan berbagi info tentang Mobiger. Jadi Mobiger ini bergerak di bidang digital marketing ya Mas ya. Nah selengkapnya biar yang punya saja yang cerita. Silahkan Mas, Mobiger ini sebenarnya? Mobiger ini kepanjangan dari Mobile Performance Network. Oke. Jadi kita bergerak di bisnis CPA, customer action. Sama dengan network-network yang lain. Di luar sana banyak network-network yang bergerak di bidang CPA, cuman kita lebih cenderung di mobile traffic sama content walk. Gitu. Jadi arahnya ke mobile ya. Nah, mobile. Untuk yang masih awam nih Mas gitu, sebenarnya apa sih yang dilakukan? Seperti apa sih alurnya gitu? Alurnya adalah kita mempertemukan antara advertiser dan publisher. Oke. Jadi kita yang mewadahi teman-teman ini dari advertiser yang mencari sales, dan kita sebagai yang ada posisi di tengah-tengah untuk mewadahi publisher yang mencari earning untuk mendapatkan pendapatan di online. Oke. Nah, apa yang dilakukan para publisher ini kemudian memanfaatkan mobile-nya? Nah, teman-teman publisher ini bisa memanfaatkan traffic mobile bisa jadi dari Google Play atau dari YouTube atau dari website mereka ketika mereka mau mendapatkan earning dari Mobiger seperti itu. Jadi ya, advertiser kita lebih cenderung ke mobile, traffic mobile dan content locker. Jadi content locker itu sama seperti konten premium, tapi kita lock dan di situ akan ada iklan di situ. Iklan itu dari advertiser itu tadi. Oke. Untuk di Indonesia sendiri ini sudah banyakkah atau masih barukah? Untuk mobile network dan content locker kita yang pertama. Oke. Dan kebetulan ini kita masih privat network. Karena kita belum ada 1 tahun, jadi kita masih privat network, hanya Binfit saja yang bisa masuk. Insya Allah bulan depan kita akan launching insya Allah di Semarang, di kampus salah satu universitas di Semarang. Kita ingin mewadahi teman-teman mahasiswi yang ingin mencari pendapatan uang saku tambahan ya gitu. Dan 100% masih dibayar. Oke. Karena kita berdiri, kita ada di sini untuk mewadahi teman-teman yang selama ini galau dengan beberapa network di luar yang kadang nggak dibayar, kadang seperti itu. Jadi makanya kita ini real business gitu. Jadi kita mewadahi teman-teman, nggak usah khawatir, di sini 100% dibayar. Ketika nggak dibayar, silakan datang ke kita. Oke. Silakan datang ke kantor. Oke. Pusatnya di Jogja? Pusatnya di Jogja. Oke. Sudah berapa lama Mas mengembangkan Mobiger ini? Pengembangan Mobiger itu untuk pengembangannya sudah dari tahun kemarin. Oke. Cuman mulai kita publish, kita invite teman-teman untuk running di network kita itu baru mulai Januari kemarin. Sudah 8 bulanan ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, ini berarti memberikan peluang baru untuk orang-orang yang tadinya belum mengerti sama sekali, tapi semuanya akan diajarkan bersama-sama di sini. Jadi kita pasti akan ada edukasi. Jadi kebanyakan di Indonesia itu teman-teman, jadi begini, publisher yang di Indonesia dengan publisher yang di luar itu beda. Bedanya publisher di Indonesia
mereka banyak, tetapi butuh treatment khusus. Beda dengan di luar sana. Jadi ada beberapa hal edukasi tertentu untuk teman-teman publisher baru, apalagi untuk di bidang CPA, terutama untuk konten logging itu sangat-sangat kurang di Indonesia. Jadi butuh edukasi dulu. Makanya kita nanti ingin merambah ke teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru lulus atau mereka yang susah mencari kerja. Ini loh, kita edukasi dulu. Sudah kita edukasi, mau jalan mau lanjut silahkan. Kalau mereka nggak lulus, ya udah nggak apa-apa. Di sini edukasi, yang penting edukasi, membuka wacana teman-teman. Bekerja itu tidak harus ikut orang. Jadi gimana caranya kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita mendapatkan uang untuk diri kita sendiri tanpa harus diperintah oleh orang. Yang ini membuka sebuah paradigma baru yang tadinya tidak ada, akhirnya sekarang menjadi ada dan menjadi nyata. Nah, sudah bersama kita juga adalah salah satu contoh yang sudah bisa dikatakan berhasil untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjadi publisher dan mengembangkan sistem digital advertising di Mobikr ini, Mas Ragil. Ya, katanya Mas, saya baru dengar aja nih, katanya penghasilannya sudah sangat banyak dari Mobikr ini. Kalau boleh tahu berapa, Mas? Saya terjun di Mobikr ya, itu udah sekitar setahun lah. Setahun, oke. Kemudian penghasilannya sekarang udah di atas 1M. Per? 1M itu mungkin ini ya. Totalnya. Oke. Cuma sekarang kalau untuk per bulannya, itu sekitar 200 sampai 300. Per bulan? 200 sampai 300. 200 sampai 300 juta per bulan. Itu saya harus nge-host jagongan beratus-ratus episode, Mas. Luar biasa. Apa yang dilakukan kok bisa sampai dapat 200 jutaan itu? Yang kita lakukan itu cukup duduk depan laptop, udah selesai. Iya, ngapain? Apa yang harus dilakukan, Mas? Ini saya yakin setelah bagian ini semua orang akan penasaran gitu. Apa yang harus dilakukan? Jadi kan kita konsepnya sih gampang ya, kita bikin situs, jadi kita perbanyak pengunjung ke situs kita. Kita perbanyak traffic, dan trafficnya nanti bisa dari banyak sumber ya, bisa dari sosial media, kayak Facebook, dari Twitter ya, atau dari YouTube. Jadi nanti buat teman-teman nanti perbanyak traffic ke situ. Semakin banyak traffic, maka nanti semakin banyak penjualan di situ. Jadi intinya adalah bagaimana caranya agar website yang kita buat itu rame. Ada tipsnya nggak sih, Mas? Apa yang membuat website itu rame? Kita bikin sesuatu yang mereka penginkan. Jadi kalau misalkan mereka yang jerawatan misalkan, kita kasih solusi supaya nggak jerawatan. Tips jerawatan gitu. Jadi kekuatan konten. Baik, jadi setiap hari Mas menghabiskan waktu berapa lama di depan komputer? Kalau saya sekitar ya bisa sejam, bisa 2 jam, tergantung ini sih tergantung mood aja. Mas, orang-orang di luar sana sekarang udah mulai mikir, saya kerja 8 jam full time. Itu nggak sampai segitu, jauh Mas, bahkan jauh. Ini cuma butuh 1 sampai 2 jam. 3 jam lah. Tapi awalnya langsungkah atau awalnya perlu proses yang? Memang prosesnya cukup panjang ya. Jadi saya di cetak ini udah di tahun pertama itu kosong. Jadi penghasilan cuma 100.000, 200.000. Cuma setelah semakin di sini saya semakin fokus ya. Dan dengan caranya alhamdulillah sekarang penghasilan udah sangat cukup banget lah untuk di Jogja. Itu cukup banget. Itu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kan banyak orang yang ada peluang bagus tapi mengerjakannya tidak fokus, sambil disambi atau tidak, kurang niat. Kebanyakan tuh biasanya gini. Karena awalnya semua itu berangkat dari publisher dulu. Ya. Sebenarnya
semua itu bisa, siapapun itu pasti bisa ketika dia sudah bisa komputer, Oke. sudah bisa internet, 100% saya jamin itu pasti bisa. Intinya adalah fokus itu tadi. Orang banyak pengetahuan, orang banyak masukan dari sana sih, ini loh caranya, tetapi dia tidak action dan tidak fokus, sama aja bohong. Oke. Seperti itu. Jadi niat saja tidak cukup. Tertarik saja tidak cukup ya. Bahkan sudah belajar pun tidak cukup, tapi actionnya. Iya, actionnya sama fokus itu tadi. Kalau kata anak zaman sekarang, kalau nggak nembak ya nggak akan diterima ya Mas ya. Kalau cuman berharap saja ya nggak akan jadi. Oke. Jadi dengan seperti itu, meskipun Mas Ragil tadi 1 tahun tanpa penghasilan, tapi dengan fokus akhirnya 200 juta per bulan. 200 juta. Minimal. Minimal Pasti dapatnya segitu. Saya pengen tahu Mas, kasih satu contoh aja. Apa website atau apa konten yang sudah pernah Mas Ragil buat? Kebetulan salah satu konten yang saya kerjakan itu film ya. Oke. Kan di sekarang film yang lagi tren kan misalkan apa ya? Yang di Bogor itu. Misalkan Sebut Spider-Man lah. ya, anggaplah saja begitu. Maka nanti di situ kita kasih pilihan ke user kalau kita menyediakan bagi yang ingin nonton bisa melihat di tempat kita. Website itu langsung. Jadi Gitu. ntar si penonton subscribe ke advertiser, kemudian pakai kartu kredit, kita dapat share. Oke. Jadi iming-imingnya itu ya, mengikuti apa yang sedang berkembang di masyarakat sekarang, nanti orang akan ngeklik gitu. Wow. Oke. Semua akan jadi pengen nih nantinya. Tapi Mobigger ini akan baru launching Oktober ya. Oktober. Dan kalau saya mau tahu informasi lebih lanjut bisa diklik di mana, Mas? Mobigger.com. MOBIGGR. Mobigger ya. Ya, mobigger.com. Dan ikutilah jejak Mas Ragil ini untuk bisa hidup dengan sangat cukup di Yogyakarta. Itu sudah lebih Mas, turah-turah itu. Nasi uduk dapat berapa ya? Makan nasi uduk sudah bisa beli gerobaknya Mas, sama beli ruko kecil. Oke, terima kasih banyak obrolan singkatnya Mas Ragil dan Mas Evin. Silahkan untuk sahabat JDV yang mau ngobrol lebih banyak bisa menemui informasinya di Mobigger, MOBIGGR.com. Senang sekali saya bisa membawakan satu inspirasi lagi, satu peluang, tapi yang pasti memang semuanya perlu proses dan semuanya perlu fokus ya Mas. Betul. Ya, serta rajin. Jadi iya, rajin belajar saja tidak cukup Mas, rajin bekerja, hard work ya. Terima kasih sahabat JDV sudah mengikuti Jagongan episode Mobigger kali ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah peluang untuk sahabat JDV membuka hal yang baru. Jadi nggak gitu-gitu aja ya. Tidak ada yang sempurna, tapi tergantung bagaimana kita berusaha. Tidak ada yang sulit ataupun tidak ada yang terlalu mudah juga. Selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Telkom_JDV, Twitter kita Telkom_JDV, Facebook Jogja Digital Valley, dan website jogjadigitalvalley.com. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Ragil dan Mas Evin. Inspirasinya kita ketemu lagi di episode Jagongan setelah ini dengan narasumber yang tak kalah inspiratif. Selamat sore.